Nah, itu untuk titrasi asam basa. Nah, selanjutnya saya akan ngejelasin tentang kurva kurva titrasi asam basa gitu ya. Nah, yang pertama saya akan ngejelasin tentang kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, ini adalah grafik untuk asam kuat dengan basa kuat gitu ya. Nah, ingat di sini adalah volume basa kuat, sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah pH awal. Ingat, ketika asam kuat dengan basa kuat, dia akan memiliki pH netral atau sama dengan 7. Nah, ingat, asam kuat berarti dia zat yang dititrasi adalah asam kuatnya, berarti pentiternya itu adalah basa gitu ya. Asam pH-nya itu pasti lebih kecil dari 7, maka dia dari bawah naik ke atas. Ini di sini adalah basanya. Dan nanti mereka akan ketemu di sini, titik ekivalennya itu di pH sama dengan 7. Nah, jadi daerah perubahan pH drastisnya itu adalah 4 sampai 10 ya. Nah, di sini indikator yang bisa kita gunakan itu bisa metil merah, brontimol biru, dan fenolftalin. Jadi pada umumnya di lab itu yang digunakan itu adalah indikator fenolftalin gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih tajam. Oke, nah selanjutnya gimana kalau basa kuat dengan asam kuat? Nah, kalau basa kuat dengan asam kuat kan masih sama, berarti di sini zat penetrasinya itu adalah asam kuat. Jadi tinggal kita balik aja. Nah, berarti kan basa kuat berarti pH-nya itu di atas, berarti grafiknya itu terbalik. Nah, untuk titik ekivalennya tetap sama di 7 dan titik perubahan drastis pH-nya itu masih di antara 4 dan 10 kayak gitu ya. Berarti dia di sini adalah akan menghasilkan asam lemah atau basa lemah gitu ya. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya kita menggunakan basa kuat dengan asam lemah? Nah, basa kuat dengan asam lemah berarti zat penditernya itu adalah asam lemah. Berarti basa kuat itu pH-nya lebih besar dari 10. Asam kuat itu berarti enggak di sini ya, berarti di antaranya ini, berarti mendekati 7. Nah, daerah perubahan drastisnya itu antara 7 sampai dengan 10. Nah, maka titik ekivalennya itu akan berkisar di pH 8 sampai 9. Nah, karena ini basa kuat, maka kita akan menggunakan indikator fenolftalin gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana kalau kita menggunakan kurva asam dan basa untuk asam lemah dengan basa kuat gitu ya. Nah, kalau asam lemah dengan basa kuat, kita akan mendapatkan grafik kurvanya itu seperti ini, kebalikan dari yang basa kuat dengan asam lemah, dibalik ya. Berarti di sini zat penditernya itu adalah basa kuat, daerah perubahan pH drastisnya itu 7 sampai 10. Titik ekivalennya tetap 8 sampai 9, berarti indikator yang kita gunakan adalah fenolftalin. Ingat ya, asam lemah itu berarti dia mendekati 7. Basa kuat itu dia lebih besar dari 10 begitu, mendekati 14. Nah, akan terjadi titik ekivalen itu di sebelah sini, di bagian ini, di antara 8 sampai 9. Nah, untuk selanjutnya nanti ada asam kuat dengan basa lemah. Oke, berarti di sini penditernya adalah basa lemah gitu ya. Nah, di sini zat penditernya itu adalah basa lemah, daerah perubahan drastis itu 4 sampai 7, berarti memiliki titik ekivalen 5 sampai 6. Berarti di sini dia akan menghasilkan asam lemah titik ekivalennya ya. Nah, di sini indikator yang bisa kita gunakan itu adalah metil merah. Nah, gimana kalau misalnya basa lemah dengan asam kuat? Berarti pentiternya adalah asam kuat gitu ya. Nah, maka akan dapat grafik itu kebalikan yang tadi ya. Nah, tinggal dibalik aja. pH drastisnya itu masih tetap sama, 4 sampai 7. Berarti pH untuk titik ekivalennya itu adalah 5 sampai 6. Nah, di sini indikator yang digunakan adalah metil merah. Nah, itu untuk kurva asam basa. Nah, Miss, kenapa nggak ada yang asam lemah dengan basa lemah atau basa lemah dengan asam lemah gitu? Nah, kenapa tidak ada? Ingat, titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. Karena dia sama-sama lemah gitu ya. Maka perubahan pH drastisnya itu sangat singkat sehingga tidak akan ditemukan titik ekivalennya gitu ya.
Nah, dan untuk itu juga belum ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan tersebut. Jadi di antara itu belum ada yang pH yang dapat cukup atau yang sangat efisien digunakan ya untuk ke situ. Nah, itu untuk titrasi asam lemah dan basa lemah. Nah, sekarang gimana? Sekarang saya akan ngejelasin, Miss, kalau menghitung pH titrasi gimana? Nah, gitu. Miss, kalau titrasi asam basa gimana kita tahu untuk mentitrasi 1 molar H2SO4 10 mili itu digunakan berapa mili NaOH gitu. Itu bisa kita gunakan dengan rumus titrasi gitu ya. Nah, rumus titrasi pada titrasi asam basa berlaku rumus titrasi. Nah, di sini ada asam basa monovalen dan asam basa divalen. Ingat ya, asam basa monovalen itu berarti mono itu 1, di itu 2 gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah monovalen ya. Berarti Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. Berarti di sini asam dan basanya monovalen. Nah, gimana kalau dia asam divalen dengan basa monovalen gitu? Nah, berarti asamnya dia bervalensi 2 dan basanya itu bervalensi 1. Maka 2 dikali Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb. Nah, dan gimana kalau basa divalen dengan asam monovalen gitu? Berarti basanya itu 2 dan asamnya itu 1 gitu ya. Ingat asam valensi itu dilihat dari jumlah H+ dan valensi basa itu dari OH- gitu ya. Oke, mungkin itu untuk materi kita hari ini untuk titrasi asam basa. Nah, sebelum saya ngasih tugas untuk pertemuan berikutnya, saya akan ngasih beberapa contoh. Nah, di sini contoh pertama yang saya akan bahas itu yang pertama adalah misalkan katanya, jika 20,6 ml larutan HCl 0,1 molar digunakan untuk menitrasi 30 ml larutan NaOH sampai titik ekivalen. Berapa konsentrasi larutan NaOH? Oke, berarti di sini yang diketahui adalah volume asam 20,6 ml dan konsentrasi asam 0,01 molar. Kemudian volume NaOH 30 ml. Berarti di sini yang ditanya adalah konsentrasi dari NaOH atau molaritas dari NaOH. Nah, bisa langsung aja kalian tuliskan bersama reaksinya. Berarti kalau HCl tambah NaOH itu akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Nah, tinggal masukin ke dalam rumus. Ingat, berarti HCl itu adalah monovalen dan NaOH juga basa monovalen. Berarti tinggal masukin aja. Berarti Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb gitu ya. Oke, maka didapat itu Mb konsentrasi NaOH-nya adalah 0,687 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Oke, sampai sini mudah dimengerti kan anak-anak semuanya? Nah, oke, satu soal lagi ya. Soal yang terakhir. Berapakah volume? Nah, kalau tadi tanya konsentrasi berarti sekarang kita menentukan volume ya. Berapakah volume 0,1 molar H2SO4 yang dibutuhkan untuk menitrasi 25 mili NaOH 0,8 molar sampai titik ekivalen? Berarti di sini yang diketahui adalah volume 0,1 molar H2SO4. Konsentrasi H2SO4 asam, konsentrasi asam 0,1 molar, konsentrasi basa 0,08 molar dan volume basa 25 molar. Berarti yang 25 mili. Berarti yang ditanya itu adalah volume H2SO4. Oke, maka bisa langsung aja kita buatkan masuk ke dalam rumusnya. Ingat di sini H2SO4 itu adalah asam divalen, NaOH adalah basa monovalen. Jadi kita buat valensinya. Berarti Ma dikali Va dikali A itu adalah valensi asam, B itu adalah valensi basa. Maka kita dapat di situ X-nya itu adalah 10 mili. Berarti untuk menitrasi 25 mili NaOH 0,8 itu dibutuhkan 10 mili 0,1 H2SO4. Oke, nah itu dia untuk pembelajaran kita hari ini mengenai titrasi asam basa. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk kalian latihan di rumah. Nah, silakan kalian kerjakan pada buku latihan kalian. Deadline Selasa tanggal 23 bulan 2 Februari 2021 pukul 12 siang saya tunggu ya. Nah, dikumpulkan aja melalui Google Classroom, nanti saya buat form tugasnya. Nah, ini dia soal yang pertama.
Oke, yuk sekian untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat pagi.